Pemirsa Intens investigasi. Ada hal yang mengejutkan yang membuat geger warganet terkait adanya dugaan Denny Sumargo dan Novi pecah kongsi. Lantas, benarkah hal itu pun terjadi? Dan benarkah pula adanya pecah kongsi antara Denny Sumargo dan Novi? Lantaran menurut jawaban Denny Sumargo kepada netizen yang bertanya kepadanya, ada kabar jika uang donasi 1,3 miliar sempat tertahan. Dan uang donasi 1,3 miliar akhirnya baru dikirimkan setelah Denny Sumargo membuat video saat berada di NTT. Lalu, seperti apa Denny Sumargo yang menjawab rasa kaget netizen yang menyatakan bahwa dirinya punya bukti terkait pernyataan dalam videonya hingga dijawab pula oleh Novi. Lantas, seperti apa pula Farhad Abbas yang rupanya mengetahui hal itu hingga Farhad Abbas pun meminta Novi untuk tidak khawatir dan akan turun gunung untuk membantu Novi menghadapi masalah ini. Lalu, seperti apakah reaksi Novi saat mengetahui Farhad Abbas siap membantu dirinya di tengah ketidakjelasan adanya kabar pecah kongsi antara Denny Sumargo dengan Novi? Selain itu, seperti apa juga Farhad Abbas yang tampak kesal lantaran pihak yayasan tidak hadiri persidangan gugatan donatur? Padahal, baik Denny Sumargo maupun yayasan adalah salah satu tergugat dalam gugatan tersebut. Lalu seperti apa juga kuasa hukum donatur yang menunjukkan surat kuasa resmi milik 570 donatur yang dibawanya di persidangan gugatan kemarin. Dan bagaimana pula Agus bersama kuasa hukumnya terlihat menyatakan kekesalannya terhadap tindakan Gary dan juga Denny Sumargo yang saat ini berada di NTT untuk mengalihkan dana donasi Agus 1,3 miliar untuk korban bencana alam di daerah Lewotobi. Hingga Agus dan kuasa hukumnya juga meminta agar dana donasi Agus itu dikembalikan kepadanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jam 3 pagi di Labuan Bajo. Labuan Bajo nih, biar tahu. Gue baru dapat kabar. Gue geleng-geleng kepala, sumpah. Udah sampai di sini, ada dapat kabar begini. Pemain nih, nggak ngerti lagi gue. Sumpah gue gak ngerti lagi. Mau ada gugatan atau enggak? Hadapin. Lu di kubu mana, Bang? Gue kubu gue lah. Gue pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gue tanggung jawab sama donatur gue. Gak ada gue kubu Novi, kubu Agus. Gue pengen nyelesain donasi. Sekian. Ya, itulah pernyataan mengejutkan yang sempat datang dari Denny Sumargo beberapa hari yang lalu, di mana mengungkapkan bahwa uang donasi Agus Salim sempat tertahan saat Denny Sumargo dan Gary Julian akan memindahkan dana donasi Agus Salim 1,3 miliar rupiah untuk korban bencana alam di NTT. Dalam video yang direkam pada pukul 3 pagi sesaat Denny Sumargo sampai di Labuan Bajo, Denny pun tampak berbicara dengan nada yang serius yang mengisyaratkan bahwa ada persoalan yang terjadi terkait pengalihan dana donasi kepada korban bencana alam di NTT. Atas gegernya pernyataan Denny Sumargo tersebut, seorang netizen pun tampak terbelalak hingga menuliskan story tentang rasa kagetnya terhadap Novi dan juga Densu yang seolah pecah kongsi.
Hingga story netizen itu pun dijawab oleh Densu yang secara tegas bahwa dirinya mempunyai bukti kuat akan pernyataan di videonya tersebut. Bahkan Densu pun tampak menandai akun resmi sosial media milik Novi yang mungkin saja Densu pun ingin agar Novi mengetahuinya. Bingung? Mana yang salah, mana yang benar? Kemarin bilang ditahan yayasan, sekarang di Labuan Bajo. Semoga masalah kalian cepat selesai ya Teh Novi dan Bang Densu. Tulis netizen. Saya ada buktinya. Kenapa gue buat video? Karena uangnya sempat ketahan di Labuan Bajo. Setelah saya buat video, baru uangnya akhirnya dikirimkan. Mau saya kasih lihat di sosmed buktinya. Jawab Denny Sumargo. Dan benar saja, postingan story netizen yang dijawab oleh Denny Sumargo itu pun di-repost oleh Novi. Hingga Novi pun menuliskan caption yang bernada kecewa. Oh gitu, tulis Novi. Dan ternyata hal tersebut juga diketahui oleh Farhad Abbas. Oleh karena itu, Farhad pun mengingatkan Novi untuk tidak perlu khawatir terhadap sindiran-sindiran yang menyerang dirinya. Saya secara terbuka dan sekarang secara resmi, ya, saya mengundurkan diri, ya, sebagai kuasa hukum dari yayasan. Gini aja, kalau udah pengacara mundur, semua pengacara mundur, apalagi bukan pecah, hancur. Kalau udah pengacara udah jenderal bintang 2 udah mundur itu, berarti hancur, hancurlah, hancurlah, hancur. Jangan takut Novi. Kalau berbuat pidana jangan takut. Yang penting takut sama hukum aja. Jangan takut sama sindiran-sindiran atau takut dengan kalimat-kalimat pedis. Dalam pernyataan tegasnya, Farhad Abbas pun mengumumkan kesiapannya untuk turun gunung membela Novi dalam masalah ini. Namun, tanggapan tidak terduga justru datang dari Novi, di mana dalam kolom komentar video Farhad tersebut, Novi dengan tegas menolak dukungan Farhad Abbas. Ia pun bahkan menyampaikan rasa terima kasihnya secara sopan, namun menegaskan bahwa dirinya tidak memerlukan pembelaan dari Farhad Abbas. Menariknya lagi, bahkan Novi pun menutup komentarnya dengan kalimat yang cukup mencengangkan, yaitu selamat jalan. Gak usah Pak, terima kasih, selamat jalan. Komen Novi dalam video pernyataan Farhad Abbas. Kalau Novi takut sama mereka, aku siap turun gunung. Aku dan Jenderal Idrike untuk kita lawan kezaliman. Siap, nggak masalah. Karena kan udah ketahuan. Siapapun lawan gue, hukum dan keadilan pemenangnya. Selain itu, keputusan pihak yayasan untuk mengalihkan donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur, ia pun kembali ditanggapi oleh Farhad Abbas, di mana Farhad sebagai kuasa hukum Agus mengungkapkan keheranannya atas langkah pengalihan dana donasi itu. Karena menurutnya, tindakan tersebut tidak lagi memerlukan keterlibatan yayasan. Farhad pun menduga bahwa keterlibatan yayasan dalam pengalihan dana tersebut adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah hukum yang tengah dihadapi oleh pihak yayasan tersebut. Farhad pun juga menilai bahwa keputusan itu bukan hanya melanggar prinsip transparansi, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar mengenai motif sebenarnya. Kalau misalnya ini Sumargo mau, ya ngapain ditemani sama yayasan? Kalau yayasannya kan lagi kena berpersoalan hukum, dilaporin gara-gara ngaku-ngaku pengacara. Ketua yayasan ini udah dilaporkan juga mengaku pengacara. Itu yang menipu dan memindahkan uang Agus yang 1 miliar. Sudah diperiksa Agusnya.
Selain itu, langkah Denny Sumargo untuk mengalihkan dana donasi itu pun juga membuat Farhad Abbas mempertanyakan janji Denny Sumargo tempo lalu, di mana sebelumnya Denny Sumargo pun sempat mengatakan akan mengganti uang donasi Agus jika uang itu diambil oleh pihak yayasan, yang saat itu Novi pun masih menjadi ketua dari Yayasan Peduli Kemanusiaan. Lalu seperti apa pernyataan keras dari Farhad Abbas untuk Denny Sumargo agar menggunakan uang miliknya sendiri untuk kepentingan membantu korban bencana alam di NTT, jangan dengan dana donasi Agus yang memang sejatinya sudah sah milik Agus untuk biaya pengobatan matanya. Sadar gak mereka itu uang itu dari rekening Agus, tidak ada amanah surat kuasa ke arah yayasannya Novi. Pakai aja uang mereka sendiri dulu, jangan pakai uang Agus. Saya ingatkan kepada Denny Sumargo, lu jangan bagi-bagi uang itu ya kepada NTT, kemudian kalau ada yang komplain lu ganti. Dari awal lu udah bilang bahwa kalau Novi ambil lu yang ganti, uangnya Wawa lu yang ganti, nggak ada buktinya sampai sekarang. Sekarang lagi kalau uang ini dibagi habis, lu mau ganti mana? Dibalik dong, pakai uang lu aja yang 1,3 miliar. Nanti kalau lu menang lawan Agus, baru ganti uang lu, diganti 1,3 miliar. Jangan dibolak-balik. Itu uangnya Agus, saya Denny Sumargo, itu uangnya Agus, uang bukan kamu. Kamu juga dari awal kan udah ngerti, bahkan kamu ingin mengganti uangnya Wawa. Dan uang itu silakan langsung ke sana. Ya kalau ditanya sama keluarganya mau dimasukkan ke rekening mana, namanya orang polos, tidak ada perjanjian perikatan. Yayasan juga nggak punya izin. Lantas seperti apa pula Farhad Abbas yang tampak kesal lantaran Denny Sumargo dan pihak yayasan tidak menghadiri persidangan gugatan donatur. Padahal baik Denny Sumargo maupun yayasan adalah salah satu tergugat dalam gugatan tersebut. Lalu seperti apa juga kuasa hukum donatur yang menunjukkan surat kuasa resmi milik 570 donatur yang dibawanya di persidangan gugatan kemarin. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sidang perdana gugatan yang diajukan oleh donatur terhadap Denny Sumargo, Yayasan Peduli Kemanusiaan, dan juga Kementerian Sosial RI resmi digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada Rabu 8 Januari 2025 yang beragendakan pemeriksaan pihak-pihak yang berperkara, di mana para pihak yang hadir melalui kuasa hukumnya diminta untuk menunjukkan surat kuasa sebagai bukti perwakilan yang sah. Namun, persidangan kemarin justru menjadi sorotan lantaran ketidakhadiran Denny Sumargo dan juga perwakilan Yayasan Peduli Kemanusiaan. Ketidakhadiran ini pun memunculkan sebuah kritik tajam dari kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas, yang menilai bahwa pihak tergugat tidak serius atau main-main dalam menghadapi kasus ini. Padahal menurut Farhad, gugatan tersebut menyangkut dana donasi sebesar 1,3 miliar rupiah yang sangat dibutuhkan oleh Agus Salim. Bahkan Farhad Abbas pun juga mengungkapkan keheranannya mengapa Denny Sumargo dan Gary tidak merasa malu lantaran gugatan tetap berjalan tanpa ada pencabutan. Sementara pihak Gary dan Denny Sumargo malah diduga telah membagikan dana donasi Agus kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur tanpa persetujuan dari Agus yang menurut Farhad adalah pemilik sah dana donasi tersebut. Persidangan hari ini adalah menandakan bahwa pemirsa, apa yang terjadi saat ini adalah permainan kotor orang-orang kotor. Satu sisi orang yang digugat itu sekarang lagi mau bagi-bagi uang di NTT sebagai tergugat. Orang yang menggugat donatur itu adalah orang yang mendatangani untuk dibagikan NTT. Gugatannya nggak dicabut sampai hari ini. Kalian tahu kan ada yang mau membagikan uang 1,3 miliar di NTT yang katanya sepakat
terakhir nggak ada podcast lagi. Hari ini sidang, yang datang cuma pihak donatur dan kita. Yayasan nggak datang. Ini mau kejar-kejaran ngabis-ngabisin uang atau mau kejar-kejaran memainkan Agus yang digugat loh. Tergugatnya termasuk yayasan, termasuk yang katanya sekarang mengaku punya tanggung jawab terhadap Mr. D ini, DS. Jadi kayak main-main kan? Gugatan berjalan, Agus dilaporin pidana jalan, uang dibagi ke sana NTT. Jadi menurut saya sidang ditunda karena 2 tergugat tidak hadir. Main-main. Apa kalian nggak punya rasa malu? Masih menggugat uang yang di kalian. Uang itu ada di rekening yayasan, masih menggugat Agus. Uang katanya dibawa ke NTT, masih menggugat Agus. Pengacara tim pembela kaum lemah masih sidang. Pengacara mana? Pakai pengacara yang benar atau pakai pengacara abal-abal? Ditemui usai jalani persidangan, kuasa hukum para donatur Dodi Haribowo juga mengungkapkan bahwa agenda persidangan yang berlangsung pada hari ini berfokus pada administrasi gugatan. Dalam sidang tersebut, Dodi pun memperlihatkan surat kuasa resmi yang mewakili 577 donatur. Meski demikian, sidang perdana ini pun ditunda lantaran ketidakhadiran pihak yayasan dan juga Denny Sumargo hingga akan digelar lagi pada 22 Januari 2025 mendatang. Selain itu, Dodi pun juga menyampaikan bahwa perwakilan dari Kementerian Sosial turut hadir dalam agenda ini dengan membawa 5 kuasa hukumnya. Namun, Dodi mengaku tidak sempat bertemu dengan pihak Kemensos lantaran mereka pun hadir ketika sidang gugatan telah selesai digelar. Lantas seperti apa tanggapan dari kuasa hukum donatur ketika Denny Sumargo dan yayasan mengalihkan dana donasi Agus kepada korban bencana alam di NTT? Benarkah kuasa hukum donasi mengapresiasi jika memang benar Denny Sumargo dan pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan melakukan hal itu? Tergugat itu yang pertama dari Densu, kemudian yayasan ya, bukan Tenovi, yayasan. Yang ketiga Kemensos sebagai turut tergugat dengan kita pihak. Jadi semua ada 4 pihak dalam perkara ini. Agenda tadi administrasi tentang gugatan asli dan surat kuasa, legalitas dari legal standing kita sebagai kuasa hukum. Tadi kita sudah sidang, kita sudah daftarkan surat kuasa, ya kan, dan saya bawa surat kuasa ini semua sebanyak 577 surat kuasa yang sudah kita siapkan dari seluruh donatur, ya kan. Nah ini masih dalam proses register terhadap kuasa. Dari persidangan tadi itu dihadiri oleh pertama pihak penggugat hadir, pihak dari Agus Salim juga hadir, namun pihak dari Densu dan dari yayasan hari ini belum hadir, terkonfirmasi belum hadir, tapi panggilan sidangnya juga sudah diterima. Nah, setelah kami selesai, ada ternyata pihak Kemensos juga hadir, namun dari pihak Kemensos yang hadir ini tidak sempat masuk ke dalam persidangan. Tadi hadir kuasa hukumnya ada 5 orang kalau nggak salah ya, 5 orang hadir dia dalam persidangan ini. Cuma dia telat, pas dia tunggu dari jam 9 di sini. Nah pas sidang dimulai dia mungkin lagi sholat atau apa, lagi keluar. Nah pas masuk udah selesai. Gugatan ini kita nggak main-main, kita bawa semua surat kuasa dari seluruh donatur yang totalnya ada 577 kuasa. Nah itu kita hadirkan di sini, gitu ya. Jadi kita bukannya kacang-kacang dalam mengajukan gugatan ini. Akhirnya sidang ditunda, selanjutnya akan dipanggil lagi tanggal 22 Januari.
Lantas seperti apa juga Agus bersama kuasa hukumnya yang terlihat menyatakan kekesalannya terhadap tindakan Gary dan Denny Sumargo yang saat ini berada di Nusa Tenggara Timur untuk mengalihkan dana donasi Agus 1,3 miliar rupiah untuk korban bencana alam di daerah Lewotobi. Hingga Agus dan kuasa hukumnya juga meminta agar dana donasi itu dikembalikan kepadanya. Saya mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Buntut masalah uang donasi Agus Salim pada akhirnya membuat Denny Sumargo dan juga Novi yang tadinya satu kubu, kini justru diduga pecah kubu dan menjadi seteru. Namun di tengah kabar dugaan Denny Sumargo dan Novi yang diduga pecah kubu, kemarin Agus bersama kuasa hukumnya terlihat menyatakan kekesalannya terhadap tindakan Gary dan Denny Sumargo yang saat ini berada di Nusa Tenggara Timur. Kekesalan ini pun dipicu oleh tindakan keduanya yang diduga telah mengalihkan dana donasi milik Agus sebesar 1,3 miliar rupiah dari rekening yayasan untuk membantu korban bencana alam di daerah Lewotobi. Dalam pernyataan yang disampaikan dengan penuh emosi, Agus dan kuasa hukumnya pun juga menegaskan bahwa dana tersebut adalah milik Agus dan sangat dibutuhkan oleh Agus untuk keperluan pengobatannya. Sehingga mereka pun meminta dengan tegas agar Gary dan Denny Sumargo segera mengembalikan dana tersebut segera, bukan hanya janji-janji manis saja. Intinya kembalikan uang Agus. Iyalah, janji-janji manis terus. Sangkinkan manisnya sampai sekarang tinggal pahitnya doang. Oh, Mas diabetes. Iya. Tapi untuk udah kecewa banget sama pihak sana atau gimana nih Gus? Ya, kalau kecewa sih pasti dong. Oke, ini kan awalnya dana 1,3 miliar ini kan objeknya kan untuk Agus, pengobatan mata Agus, penyembuhan matanya Agus. Tapi berubahlah untuk penerima manfaat lain korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Di sini telah terjadi pengalihan dana tanpa persetujuannya Agus. Itu seharusnya uang tersebut milik Agus. Donatur yang memberikan uang sumbangan secara langsung kepada Agus ya, itu adalah miliknya Agus dan beralihlah kepada yayasan. Artinya yayasan ini telah terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang mengambil miliknya uang Agus. Pinter-pinter sih mereka. Pinter main dramanya, pinter ngelamang-lamain. Udahlah bilang nggak usah banyak-banyak drama lagi lah, udah capek, lelah bilang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.